Pernah nggak sih kamu punya mindset kalau produk lokal itu selalu kalah dari brand luar? Padahal Koerin tuh pengen kasih tahu, di balik layar banyak brand Indonesia yang sudah menembus pasar dunia. Dan menariknya, mindset yang kebalik ini sering banget bikin para pelaku UMKM ngerasa bisnis mereka mentok. Makanya di video kali ini Koerin mau spill brand-brand Indonesia yang diam-diam udah go internasional. Dan ini bukan cuma buat bikin kalian bangga, tapi buat nunjukin satu hal penting. Bisnis lokal milik kamu itu punya potensi global kalau dieksekusi dengan benar. Banyak fakta dari brand-brand ini yang benar-benar hidden gem dan mungkin bikin kalian kaget. Hah? Ini brand Indonesia? Serius? Dan justru dari cerita-cerita kayak gini, para pengusaha bisa lihat blueprint bagaimana UMKM bisa naik kelas dan ngeh bahwa brand besar hari ini dulunya juga dimulai dari usaha kecil yang berani untuk mikir jauh ke depan. Salah satunya Indomie. Ya, Indomie milik Salim Group yang tiap tanggal tua jadi penyelamat. Tapi di Nigeria ceritanya beda banget. Di sana Indomie dianggap national dish nomor 2. Bukan makanan darurat, tapi makanan harian. Anak kecil, orang dewasa, semua makan Indomie. Saking populernya, mereka punya 3 pabrik raksasa langsung di sana. Dan salah satunya jadi yang terbesar di benua Afrika. Kalian tahu nggak seberapa besar pengaruhnya? Indomie menguasai 75% pasar mie instan di Nigeria. Artinya kalau orang Nigeria mau makan mie, pikirannya cuma satu, Indomie. Pabrik ini juga memperkerjakan ribuan orang lokal dan jadi pahlawan ekonomi di sana. Dan lucunya, saking melekatnya, banyak orang Nigeria yang berani berantem demi ngebelain kalau Indomie itu brand asli negara mereka. Padahal kan Indomie is from Indonesia. Yang bikin menarik juga, rasa Indomie yang buat kita terasa sangat Indonesia banget, ternyata bisa diterima sampai Nigeria. Indomie goreng, bumbu-bumbunya semua nyambung sama lidah orang yang bahkan belum pernah ke Indonesia. Jadi, kalau ada orang yang bilang produk lokal itu kalah kelas, ya mungkin mereka belum lihat gimana Indomie udah jadi bagian dari budaya negara lain. Diam-diam Indonesia juga udah main di liga global, cuman kita aja yang belum ngeh. Dan ini baru satu brand. Koerin juga inget waktu Koerin sekolah di Australia dan Singapura, waktu lagi bokeh, nggak ada uang, ya Indomie adalah penyelamat. Dan selain Indomie, banyak lagi brand-brand Indonesia yang udah go internasional. Dan kita akan skip ke part kedua untuk lihat brand dari Indonesia yang sudah go internasional. Nah, yang berikutnya adalah Kopiko. Kalian pasti sering lihat permen Kopiko kan? Biasanya kita cuma anggap ini permen kembalian atau cemilan murah meriah. Nah, itu adalah salah kaprah terbesar. Kopiko ini levelnya udah jauh di atas dugaan kita semua. Kalian mungkin udah pernah lihat kalau Kopiko juga nongol di drama Korea hits seperti Vincenzo, Hometown Cha-Cha-Cha, sampai Yummy Cell. Itu aja udah bikin kita bangga kan? Tapi ini bukan sekedar keberuntungan. Faktanya Kopiko itu brand Indonesia pertama yang berani keluar modal miliaran rupiah demi jadi sponsor resmi di jaringan raksasa seperti TVN dan Netflix. Mereka nggak cuma pamer produk, tapi lagi menjajah budaya pop dunia. Udah, coba kita flashback ke tahun 2022. Dunia sempat heboh gara-gara Elon Musk. Ada momen pas Menko Luhut ketemu Elon di SpaceX. Terus Elon disodorin Kopiko. Reaksinya, senyum lebar, kasih jempol. Dan detik itu juga Kopiko langsung trending di Twitter. Wah, dampaknya ke kantong juga nggak main-main. Saham Mayora atau MYOR langsung melejit 7,3% cuman gara-gara satu foto jempol itu. Modal permen nilai perusahaan triliunan. Yang lebih keren lagi, Kopiko pernah dibawa ke luar angkasa. Bukan buat gaya-gayaan, tapi resmi jadi bekal para astronot NASA di stasiun ISS. Kenapa mereka pilih Kopiko? Karena di ruang hampa gravitasi, minum kopi cair itu ribet setengah mati. Sementara Kopiko tinggal buka bungkus, makan, kafein langsung masuk. Praktis, aman, dan efisien. Cerita Kopiko ini ngasih pesan buat kita semua. Yang bikin sebuah brand naik kelas itu bukan soal seberapa mahal, seberapa klasi produknya. Tapi sejauh apa kita berani main big strategy. Kopiko nggak nunggu jadi raksasa dunia dulu baru berani tarung di Korea atau luar angkasa. Mereka punya nyali
keluar modal miliaran buat ide yang mungkin orang lain pikir gila. Tapi hasilnya bikin dunia melirik, astronot sampai bawa keluar angkasa, dan orang terkaya di bumi pun kasih jempol. Kalau ngomongin wafer keju, kayaknya otomatis otak kita langsung nyebut nabati kan. Di Indonesia kita lihatnya cuma sebagai cemilan buat nemenin kerja atau nonton santai. Tapi kalau ngelihat perjalanan nabati di luar negeri, wah ceritanya jauh lebih keren dari yang kita kira. Coba bayangin di China, pasar yang terkenal super ketat dan susah ditembus brand asing. Nabati justru jadi pemain utama. Di sana nabati atau yang dikenal sebagai riches udah kayak snack wajib. Kamu jalan di Beijing, Shanghai, Guangzhou, pasti nemu. Dan di e-commerce raksasa seperti Tmall sama JD.com, nabati itu langganan masuk daftar wafer paling waris. Dan lucunya, saking nabati terlalu famous, di China sampai muncul KW nabati. Warnanya mirip, gambar kejunya mirip, bahkan fontnya juga dicoba ditiru. Nah, kalau brand kamu sampai ditiru kayak gini, itu tandanya branding kamu udah nempel banget di kepala konsumen. Udah punya market pool, bukan sekedar jualan biasa. Dan karena permintaan makin membludak, nabati akhirnya nggak bisa cuma ngandelin kiriman dari Bandung. Mereka bangun pabrik besar di luar negeri, mulai dari India, Vietnam, Shanghai, sampai Guangdong. Supply chain-nya dibikin supaya pasar global dapat barang yang cepat, fresh, dan gampang di scale up. Ini langkah yang bikin nabati bukan cuma ekspor, tapi beneran jadi pemain global. Dan buat para entrepreneur, cerita nabati ini sebenarnya kayak sinyal halus. Kalau produk kamu punya ciri khas, punya rasa yang nempel, dan diterima oleh pasar, jangan takut untuk think future ahead. Market global itu bukan cuma buat perusahaan raksasa. Selama kamu siap adaptasi, siap mengembangkan production, supply chain kamu, dan siap gasken peluang yang muncul, pintunya akan selalu ada. Kalau ngomongin brand kopi lokal yang bener-bener bikin gebrakan, Kopi Kenangan ini nggak ada lawannya. Brand ini baru lahir tahun 2017, tapi kecepatannya kayak bisnis yang udah puluhan tahun. Foundernya Edward Tirtanata, James Pranoto, dan Cynthia Kerunisa bener-bener ngeguncang dunia kopi. Baru 4 tahun berdiri, Kopi Kenangan resmi jadi unicorn F&B pertama di Asia Tenggara. Valuasinya tembus lebih dari 1 miliar US dollar. Brand kopi lokal valuasi miliaran dolar. Kebayang nggak skalanya? Buat main ke luar negeri, mereka pakai nama Kenangan Coffee biar lebih universal. Tapi DNA lokalnya tetap nempel. Tahun 2022, mereka buka gerai pertama di Malaysia, langsung di Suria KLCC. Nggak lama langsung ekspansi ke Singapura, buka di spot premium kayak Raffles City. Dan kerennya di 2025 mereka tambah ngebut ekspansi sampai Australia dan India. Yang bikin Kopi Kenangan punya ciri khas banget itu karena mereka berani ngangkat identitas lokal. Gula aren yang dulu cuma dianggap bahan rumahan, sama mereka bisa disulap jadi bahan premium yang malah ngalahin sirup impor. Strategi yang simple tapi cerdas. Mereka bisa go global tanpa kehilangan rasa Indonesianya. Ditambah lagi, Kopi Kenangan itu rajanya promo. Mereka ngerti banget cara bikin customer betah. Promo di aplikasi Kenangan Loyalty, cashback QRIS di mana-mana, e-wallet sampai kupon dari Qpon dan TikTok. Pokoknya kalau buka HP ada aja godaan dari Kopi Kenangan. Dan strategi kayak gini bikin brandnya selalu nongol di timeline orang-orang. Dan buat sobat entrepreneur, perjalanan Kopi Kenangan itu kasih gambaran jelas. Kalau eksekusi kamu rapi, kamu ngerti data, ngerti pasar, dan berani mainin ciri khas lokal, brand Indonesia itu nggak cuma bisa bersaing, tapi bisa duduk sejajar, bahkan head to head sama brand internasional. Kamu pernah nggak sih buka lemari dapur ibu? Lihat kotak santan putih bersih bertulisan Kara. Terus dalam hati bilang, wah ini pasti brand luar negeri ya. Packagingnya keren banget. Ternyata salah besar. Kara itu 100% dari Indonesia. Lahir dan besar di Riau, dibesarkan oleh Sambu Group. Bukan cuma lokal, tapi lokal yang main di level dunia. Tahun 1989, di zaman orang masih parut kelapa manual plus pakai kain yang capek setengah mati cuman buat satu porsi rendang atau opor,
Tiba-tiba ada satu perusahaan di Riau yang bilang, gue bikin santan yang tinggal sobek, curah, masak, tahan lama, dan rasa kelapanya tetap nendang. Bukan cuma pertama di Indonesia, tapi pertama di dunia. Mereka pakai teknologi UHT plus kemasan aseptik untuk santan kelapa. Game changer banget. Sejak itu, industri kelapa global ikut berubah. Sekarang di Indonesia, kalau orang kepikiran santan kemasan, yang muncul di otak langsung Kara. Dan nggak cuma di Indonesia, mereka udah ekspor sampai ke 80 negara. Tapi yang kalian nggak nyangka nih, bukan cuma ekspansinya aja, tapi ekosistem di baliknya. Ternyata 90% kelapa yang mereka pakai berasal dari petani kecil di Riau. Jadi, produk yang sering kita lihat di rak toko itu sebenarnya perjalanan panjang dari ribuan petani di kampung-kampung. Terus pabrik mereka pakai konsep zero waste. Semua bagian kelapa dipakai, dagingnya jadi santan, airnya jadi coconut water, tempurungnya dibuat arang aktif, sabutnya diolah jadi media tanam atau kerajinan. Hampir nggak ada yang terbuang. Semuanya jadi duit, semuanya bermanfaat. Ini bukan cuma bisnis, tapi ekosistem yang rapi banget. Dari petani kecil sampai pasar dunia, semua kebagian rezeki. Jadi ingat gak, dulu kita sering minder sama produk lokal. Paling kalah sama yang impor. Kara membuktikan barang yang tiap hari ada di dapur kita, yang kita anggap biasa aja, ternyata bisa bikin dunia takjub. Asal kita berani untuk berinovasi lebih. Siapa sangka, tolak angin, ramuan tradisional yang dulu kita minum tiap kali masuk angin, sekarang udah terbang ke lebih dari 70 negara. Dan lucunya, di luar negeri, tolak angin itu bukan dipakai cuman buat masuk angin, tapi sering dianggap energy booster. Banyak yang minum ini sebelum kerja atau olahraga buat nambah stamina. Kebayang nggak sih, jamu yang identik banget dengan budaya Indonesia tiba-tiba jadi bagian dari gaya hidup orang luar. Pasarnya juga berkembang gila-gilaan. Nigeria, kalau dulu cuma pesen 1 kontainer per tahun, sekarang mereka minta 3-4 kontainer setiap bulan. Bayangin lonjakannya. Dan bukan cuma Afrika, produksi Sido Muncul juga sudah ada di Amerika Serikat, Australia, Timur Tengah, Filipina, sampai semenanjung Arab. Kerennya nih, Sido Muncul berhasil ngubah jamu dari yang dulu dianggap kuno, pahit, dan obatnya orang tua, sekarang naik kelas jadi produk kesehatan modern yang mejeng bareng brand internasional lainnya di rak supermarket luar negeri. Dan ekspansi Sido Muncul ini nggak cuman bikin nama Indonesia makin dikenal, tapi langsung nge-boost performa bisnis mereka. Di 2025 aja, penjualan mereka tembus 2,7 triliun. Dan salah satu penyebab utamanya karena lonjakan ekspor yang naik sampai 23%. Jadi, bukan cuma diminati di dalam negeri, tapi permintaan luar negeri juga makin kenceng. Nah, setelah lihat semua perjalanan brand-brand ini, satu hal makin jelas. Indonesia itu sebenarnya udah lama main di panggung global. Cuman kita aja yang mungkin sering minder dan skeptis sama produk lokal. Indomie jadi makanan nasional di Nigeria. Kopiko nongol di Netflix dan dibawa astronot NASA. Nabati sampai ada KW-nya di China. Kopi kenangan ngebut ke Asia sampai India. Kara jadi pionir santan kemasan pertama di dunia. Sampai tolak angin yang dulu kita minum pas masuk angin, sekarang diminum oleh orang di dunia buat nambah stamina. Ini bukti kalau produk lokal itu nggak kalah keren, nggak kalah inovatif, dan jelas punya tempat di pasar dunia. Yang bedain hanyalah satu, mindset dan eksekusi. Brand-brand ini berani ngambil langkah, mikir lebih jauh dari sekedar jualan. Dan yang paling penting, nggak pernah minder sama identitas lokal Indonesia. Justru itu yang jadi kekuatan. Jadi buat kamu, para pengusaha, UMKM, atau yang lagi mulai bisnis kecil-kecilan, jangan berkecil hati. Kalau brand-brand tadi sudah bisa naik kelas sampai level global, percaya brand-brand kamu juga bisa naik kelas. Produk Indonesia apalagi yang menurut kamu pengen Erwin bahas yang sudah go internasional? Tulis di kolom komen. Sekian dari Erwin, salam Go M!